Seorang pria bernama Farhan tampak hendak pergi ke suatu daerah menggunakan pesawat. Namun pada saat pesawat hendak take off, tiba-tiba seorang bernama Catur menelponnya. Dan sepertinya ia sedang menghadapi masalah yang sangat genting. Tapi apalah daya karena pesawat itu sudah mulai terbang. Untung saja Farhan adalah orang yang cerdas. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung tentu saja itu hanya akal-akalannya saja. Setelah berhasil keluar dari bandara itu, ia asal naik taksi yang udah dipesan dengan mengaku-ngaku bahwa ia adalah orang yang memesan taksi itu. Di tengah perjalanan, ia meminta pada sopir taksi untuk menjemput temannya yang bernama Raju, yang juga terlibat dengan masalah itu. Tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah menara dari universitas ternama di India. Ternyata Catur telah menunggu mereka berdua di atas menara itu. Dengan panik, mereka pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa diduga, dengan santainya Catur memamerkan foto-foto kesuksesannya sembari menanyakan di mana Rancho berada. Karena 10 tahun yang lalu di tanggal yang sama, yaitu 5 September, mereka telah bertaruh untuk membuktikan siapa yang lebih dulu sukses. Tapi sayang tak ada satupun dari mereka yang pernah bertemu dengan Rancho sejak lulusan mereka. Untung saja Catur telah mendapat informasi di mana Rancho saat ini tinggal. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berangkat. Kita lalu akan diajak untuk mengenang peristiwa masa lalu, di mana untuk pertama kalinya Raju, Farhan, dan Catur masuk ke universitas itu di jurusan mesin. Terlihat mereka sedang di ospek bersama para mahasiswa baru lainnya, di mana mereka harus memberikan tradisi salam penghormatan hanya dengan menggunakan celana dalam saja. Gak lama kemudian terlihat Rancho yang baru sampai di asrama. Tidak seperti yang lainnya yang sudah datang sejak pagi. Mengetahui itu pun seniornya menyuruhnya untuk segera melepas celananya. Tapi Rancho hanya terdiam dan tak melakukan perintah dan malah langsung masuk ke kamarnya. Seniornya pun merasa sangat kesal. Ia yang tidak terima lalu mengancam Rancho akan mengencingi pintunya jika dalam 10 detik ia tak keluar dari kamarnya. Sementara itu, ternyata Rancho juga tidak tinggal diam. Dia dengan kecerdasan yang dimilikinya langsung membuat setruman listrik bermodalkan kabel dan sendok. Dan saat hitungannya sudah habis, pagi pun menjelang, terlihat seorang dosen yang berjanji akan memberikan pena khusus astronot yang ia miliki pada mahasiswa terbaiknya. Satu-satunya pena yang bisa digunakan di luar angkasa. Tapi sayangnya selama 30 tahun, ia mengajar belum pernah menemukan siswa yang ia harapkan. Dosen itu bernama Vairu Sahastra atau sering dipanggil dengan nama Virus karena tingkahnya yang sering membuat para mahasiswanya kesal. Karena bagi Virus yang terpenting adalah menjadi nomor 1 dan mendapat nilai sempurna. Virus lalu bertanya siapa yang ingin mendapatkan pena yang sangat langka itu. Dan dengan penuh semangat semua mahasiswa yang berada di sana mengacungkan jarinya. Tapi di antara mereka, Rancho malah bertanya pada Virus, mengapa harus pakai pena jika kita bisa menggunakan pensil di luar angkasa? Seketika dosennya terdiam dan tampak kebingungan. Lalu ia pergi dari sana dan berjanji akan memberikan jawaban. Rancho lalu masuk ke kelasnya.
Di sana, ia terus tersenyum-senyum sendiri yang membuat dosennya malah merasa risih dan menanyakan mengapa ia seperti itu. Ternyata ia tidak bisa menahan senyumnya karena sudah sejak kecil ia bermimpi duduk di bangku itu dan untuk belajar mesin. Mendengar itu, sang dosen pun bertanya apakah Ranco tahu apa itu mesin. Menurut sudut pandang Ranco, mesin adalah barang yang mempermudah manusia, apapun itu. Dan sang dosen malah nggak terima dengan jawaban itu karena terlalu sederhana. Tidak seperti jawabannya Catur yang sesuai dengan buku dan sangat ilmiah. Ranco pun memprotesnya karena hal itu sulit dipahami. Tapi tak disangkanya ia justru diusir dari kelas itu dan disuruh untuk menjadi mahasiswa seni saja jika ingin sederhana. Dan mau gak mau ia harus menuruti perintah dosennya. Dengan perlahan ia keluar dari kelas itu. Tapi belum ada sedetik ia keluar, ia langsung kembali dan berkata, Explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स. तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया. Siang harinya, seniornya yang bernama Joy Lobo tampak sangat bahagia karena drone ciptaannya hampir jadi. Ia yang melihat virus sedang lewat pun langsung ia hampiri. Ia meminta Pak Virus untuk menyampaikan pada orang tuanya untuk memberitahukan bahwa anaknya akan segera menjadi insinyur seperti apa yang diidamkan ayahnya dari dulu. Virus pun mengabulkannya dengan menelpon orang tuanya menggunakan HP-nya. Tapi bukannya memberitahu prestasi Joy, ia justru memberitahu bahwa anaknya terancam DO jika dalam 1 bulan belum berhasil menyelesaikan drone ciptaannya karena dia terlalu bodoh. Joy sangat kaget mendengar itu. Ia sangat sakit hati dan seakan semua mimpi dan seluruh kebahagiaannya terkubur dalam-dalam. Drone buatannya pun langsung ia buang ke tempat sampah. Di sisi lain, Ranco yang melihat itu pun diam-diam mengambil drone yang Joy buang. Dia yang merasa tidak beres dengan sistem pendidikan di kampus itu pun bertekad membantu Joy menyelesaikan tugasnya. Dengan penuh semangat, ia dibantu Farhan dan Raju menyelesaikan drone tersebut. Meskipun mereka yang merupakan mahasiswa baru itu kesulitan, tapi mereka tak pernah putus asa. Dan untuk menyemangati, mereka selalu berkata, "All is well." Beberapa hari telah berlalu dan akhirnya drone Joy telah jadi. Dengan penuh sukacita, mereka pun membuat kejutan dengan menerbangkan drone itu di depan kamarnya Joy. Suasana suka itu pun dengan drastis menjadi duka. Dengan halus, Ranco berkata pada Virus bahwa itu bukan bunuh diri, tapi itu pembunuhan. Virus yang gak terima karena merasa dituduh pun mengundang Ranco untuk segera menemuinya di ruangannya. Gak lama kemudian sampailah Ranco di ruangan Virus. Tanpa basa-basi ia menunjukkan data bahwa India memiliki kasus tertinggi dalam bunuh diri karena pendidikan yang salah sehingga membuat para mahasiswa tertekan. Tentu saja Virus yang telah 32 tahun itu menjadi pengajar pun merasa tersinggung. Ia yang sangat emosi langsung menarik Ranco keluar ke suatu tempat. Ternyata Ranco dibawa ke sebuah ruang kelas. Virus yang merupakan dosen senior pun menyuruh dosen yang ada di sana untuk menyingkir karena Profesor Ranco yang sok jago ngajar akan menggantikannya untuk sementara. Kemudian Virus pun duduk menunggu Ranco mengajar.
Dan beberapa menit Rancho terdiam karena ia merasa segan berada di sana. Tapi setelah virus memaksanya, ia langsung asal membuka buku dan menemukan dua kata, yaitu Farhanitate dan Prerajulisation. Dalam waktu 30 detik, mereka harus menemukan apa arti dua kata itu. Waktu pun dimulai dan seluruh mahasiswa termasuk virus bergegas mencari jawabannya dengan sangat tegang. Tapi hingga waktu habis tak ada yang bisa menemukan jawabannya di buku manapun. Rancho lalu menjelaskan bahwa hal inilah yang terjadi dalam pendidikan mereka saat itu, di mana seluruh siswanya diminta untuk berlomba-lomba mencari jawaban tanpa mendapatkan ilmu baru dan hanya mendapatkan tekanan batin saja. Dan tentu saja pola pembelajaran seperti ini tak akan berguna bagi kehidupan mereka kelak. Virus sama sekali gak peduli apa yang dikatakan Rancho. Ia hanya ingin tahu apa arti dua kata itu. Dan dengan santai, Rancho berkata bahwa itu adalah nama dua sahabatnya, yaitu Farhan dan Raju. Mendengarnya, Virus sangat kesal. Tanpa pikir panjang, Rancho pun bergegas pergi dari sana. Tak disangkanya, Virus yang merasa kesal mengirimi surat pada orang tua Raju dan juga Farhan yang memberitahukan bahwa kedua anaknya telah berkelakuan tidak baik dan beresiko mendapat nilai jelek karena berteman dengan Rancho. Rancho yang tak mau difitnah pun mendatangi rumah mereka untuk memberikan penjelasan. Yang pertama adalah ke rumah Raju, di mana di sana ia baru menyadari bahwa selama ini ternyata Raju hanya terpaksa bersekolah menjadi insinyur karena sebenarnya ia sangat ingin menjadi fotografer di alam liar. Namun sayang, orang tuanya tidak pernah setuju karena menurut ayahnya manusia belum bekerja jika belum menjadi insinyur. Rancho pun berusaha untuk menjelaskan pada ayahnya Farhan agar membiarkan anaknya untuk hidup sesuai dengan mimpinya. Tapi sayangnya ia malah diusir dari rumahnya. Setelahnya ia lalu datang ke rumah Raju. Ternyata ayah Raju lumpuh. Ibunya pun tak bekerja dan kakak perempuannya belum juga menikah karena hampir semua pria yang mendekatinya memberi syarat. Kakaknya itu harus punya mobil. Beban inilah yang selalu dipikul oleh Raju selama ini, yang membuatnya selalu tertekan dan takut untuk melakukan segala hal. Ditambah lagi ibunya tidak mendukungnya, tapi justru menambah bebannya dengan terus-menerus menyinggungnya. Mereka bertiga yang belum menemukan titik terang atas semua masalah itu dan merasa sangat letih tiba-tiba melihat ada acara tunangan di jalan yang mereka lewati untuk pulang. Tapi tanpa pikir panjang, mereka pun menyelinap untuk mampir makan di tempat itu. Saat sedang makan, Rancho mendengarkan pasangan tunangan yang bernama Pia dan Susas sedang ribut hanya perkara Pia memakai jam murahan. Rancho pun berinisiatif untuk memberitahu Pia bahwa pria seperti itu tak pantas menjadi tunangannya karena ia hanya mementingkan harta saja dan selalu memamerkan melebihi apapun. Ia lalu melakukan validasi dengan menumpahkan saus ke sepatunya. Dan benar saja, saat Rancho menumpahkan saus itu, Suhas pun langsung marah-marah sembari berkata bahwa sepatu itu sangat mahal. Pia antara sebal pada tunangannya, tapi juga merasa aneh karena dia tidak mengenal siapa pria itu. Ia pun menanyakan pada ayahnya, dan siapa sangka ternyata Pia adalah anaknya Virus. Virus mengetahui mahasiswanya itu menyelinap ke acaranya, dan langsung ia maki-maki.
Bahkan makiannya tidak berhenti di pesta itu saja. Saat di kampus, Raju dan Farhan masih dimaki-maki oleh Virus. Sebagai hukuman atas tindakannya semalam, mereka pun berdua disuruh pindah kamar dengan Catur supaya bisa lulus ujian karena Catur dianggap anak pintar dan tidak banyak ulah seperti Ranco. Virus juga memberitahu bahwa gaji orang tua mereka berdua jauh di bawah gaji orang tuanya Ranco, sehingga tak mungkin mereka bisa selamat dari berbagai masalah yang mereka hadapi jika mereka berdua masih mendapat nilai yang jelek. Raju mulai khawatir dengan nilainya, karena dengan nilai yang jelek maka dia tak akan mendapatkan kerja. Ia pun bertekad untuk benar-benar menjauhi Ranco. Tapi siapa sangka Ranco ternyata berada di sana juga. Ranco pun langsung menasehati Raju bahwa seharusnya ia tak perlu takut akan hal itu. Karena kesuksesan pasti yang akan mengejar kita jika kita fokus pada apa yang kita sukai. Raju yang sudah terlanjur takut pun langsung bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Malam harinya terlihat Raju sudah pindah ke kamar Catur. Ternyata selama ini Catur selalu makan petai untuk menambah konsentrasinya dalam belajar. Tapi sayangnya kentutnya jadi sangat bau. Hari pun berganti dan sehari lagi mereka akan melaksanakan ujian. Tak disangkanya Catur menggunakan siasat licik untuk mengganggu konsentrasi teman-temannya, yaitu dengan cara menyebar majalah mbak-mbak aduhai ke setiap kamar teman-temannya. Catur percaya ada dua cara untuk menjadi nomor satu. Pertama, tingkatkan nilaimu, atau kedua, turunkan nilai teman-temanmu. Ranco yang mengetahui kelakuan Catur pun berencana untuk memberinya pelajaran. Beberapa hari kemudian terlihat Catur sedang dibantu pustakawan untuk menyusun pidato penyambutan Menteri Pendidikan di sekolah. Ia meminta bantuan karena ia bukan warga asli India dan belum ahli berbahasa India. Ranco yang dibantu Farhan langsung melakukan aksinya. Farhan menelpon Catur dan berpura-pura menjadi polisi agar ia panik dan menjauh dari tempat ia mengerjakan pidato itu. Sementara itu, Ranco mengambil kesempatan untuk mengganti isi pidato Catur. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba dan Catur pun memulai pidatonya. Tak disangkanya semua kata-kata melayani diubah oleh Rancu menjadi mengacaukan. Sehingga ia yang berniat memuji-muji Virus pun akibatnya menjadi mengolok-oloknya. Seluruh siswa dan menteri pun tertawa terbahak-bahak mendengar pidato itu. Tapi tidak dengan Virus, ia langsung memberi Catur pelajaran. Malam harinya dengan penuh emosional Catur menghampiri Ranco karena ia tahu ini semua ulah Ranco. Ranco pun berusaha memberitahunya bahwa ia berniat baik. Ia ingin mengingatkan Catur bahwa belajar itu adalah tentang bagaimana kita bisa memahami, bukan menghafal. Catur tak mau mendengar apapun kata-kata dari Ranco karena ia sudah sakit hati. Ia pun bertaruh 10 tahun lagi tepat di tanggal 5 September mereka akan bertemu di tempat ini untuk membuktikan siapa yang lebih sukses. Ia lalu menulis tanggal 5 September di tembok sebagai tanda pengingat. Scene pun berganti.
Pia yang sedang dibelikan jam oleh Suhas tanpa sengaja melihat Ranco. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengejarnya dan memarahinya karena mengganti isi pidato sehingga membuat ayahnya dipermalukan. Ranco pun berusaha membela diri dengan menjelaskan bahwa cara mengajar ayahnya memang salah. Dan tidak disangkanya, Ranco kembali menyinggung Pia yang masih berhubungan dengan Suhas. Menurut Ranco, Suhas sama sekali tak sayang pada Pia. Suhas hanya mengejar gengsi karena Pia anak dosen ternama dan Suhas lebih mementingkan harta dibanding apapun itu. Untuk pembuktiannya, Ranco pun menyembunyikan jam barunya Pia dan memberitahukannya pada Suhas. Benar saja, dengan lantangnya Suhas memarah-marahi Pia. Tanpa pikir panjang, Pia pun langsung mengembalikan jam itu dan pergi meninggalkan Suhas. Tiba-tiba Ranco mendapat kabar bahwa ayahnya Raju sakit. Pia yang kebetulan adalah seorang dokter akhirnya terpaksa mengikuti Ranco untuk bergegas ke rumah Raju. Sesampainya di rumah Raju, Raju sudah pergi dalam perjalanan memanggil ambulan. Ranco yang sadar kondisi ayah Raju sudah kritis langsung membawanya naik motor sampai ke rumah sakit. Sesaat kemudian Raju baru sampai rumah sakit. Ia yang mengetahui ayahnya dibawa naik motor langsung marah-marah ke Ranco. Tapi kemudian amarahnya terpecah saat dokter berterima kasih karena jika ayah Raju terlambat semenit saja, mungkin nyawanya tak tertolong. Mendengar hal itu, Raju sadar dan mengucapkan terima kasih pada sahabatnya. Pia lalu menyuruh mereka pulang karena besok ada ujian. Ranco pun menjawab, ujian ada banyak, tapi ayah hanya ada satu. Hal itu membuat Raju menangis dan memeluk Ranco. Pagi pun menjelang. Pia kembali mendatangi rumah sakit melihat Ranco dan kawan-kawannya masih tidur. Ia pun lalu menyuruh Ranco untuk segera pergi ke kampus karena sebentar lagi ujian dimulai. Sementara ia yang akan menjaga ayahnya Raju. Mereka pun sepakat dan bergegas ke kampus naik motornya Pia. Sialnya mereka sudah terlambat dan waktu mereka sudah habis. Meski begitu, mereka dengan cepat tetap mengerjakan soal-soal yang ada. Saat mengumpulkan, ternyata lembar jawaban mereka tidak diterima karena waktu sudah habis dari tadi. Tapi bukan Ranco namanya jika ia kurang akal. Karena dosennya itu nggak tahu nama mereka, ia pun langsung mengacak-acak lembar jawaban yang telah disusun dan menyelipkan lembar jawaban mereka ke dalamnya. Esoknya hasil ujian diumumkan. Farhan dan Raju sangat sedih karena mereka mendapat nilai terburuk. Tapi mereka merasa sedikit beruntung karena nama Ranco tidak ada di sana. Sementara itu, Catur sedang marah-marah. Ia nggak terima hanya mendapat peringkat kedua. Dan gak disangkanya yang mendapat peringkat pertama adalah Ranco. Mereka berdua yang melihat hal itu malah tambah semakin sedih. Dari sini kita bisa memahami sifat dasar manusia. Jika temanmu gagal, kamu akan merasa sedih. Tapi jika temanmu berhasil, kamu sangat iri dan jadi lebih sedih. Setelah itu ada sesi pemotretan, di mana tempat duduknya berdasarkan peringkat ujian mereka. Karena Ranco peringkat 1, dia duduk di sebelah Virus, sedangkan Raju dan Farhan duduk di pojok paling belakang. Ranco pun protes karena hal seperti ini bisa membuat perpecahan. Tapi Virus tidak peduli dan membuat taruhan. Jika Farhan dan Raju mendapat pekerjaan, maka ia akan memotong kumisnya.
Kita kembali ke masa sekarang di mana Catur dan Raju dan Farhan dewasa telah sampai di rumah Ranco yang sangat megah. Tapi ternyata di rumah Ranco ada kabar duka. Ayahnya Ranco meninggal dunia. Dan saat memanggil Ranco, Farhan kaget karena ternyata Ranco yang dulu bukanlah yang sekarang. Nama lengkapnya, gelarnya, dan fotonya sama persis posisinya. Hari berikutnya Catur, Farhan, Raju datang lagi ke rumah Ranco. Farhan menanyakan bagaimana ia bisa memiliki ijazah temannya. Dan tanpa diduga tiba-tiba orang itu mengambil shotgun dan langsung menodong mereka. Catur yang ketakutan pun langsung kabur. Tapi Farhan tidak kehabisan ide. Dengan gesit ia mengambil abu ayahnya dan mengancam akan memasukkannya ke kloset. Karena takut, akhirnya ia pun menyerah dan memberitahu semuanya. Dengan perlahan ia menjelaskan jika dirinya bernama Ranco. Dan Ranco yang dulu mereka kenal nama aslinya adalah Cote, anak pembantunya Ranco yang asli yang sudah meninggal. Cote adalah anak yang suka belajar. Dia selalu memakai seragam Ranco untuk masuk ke kelas manapun yang dia inginkan. Hingga suatu hari seorang guru terpukau melihat kemampuan Cote yang baru kelas 6 bisa mengerjakan matematika kelas 10. Guru itu pun mengantarkannya ke rumah dan memberitahu ayah Ranco betapa hebat anaknya. Ayahnya Ranco pun sangat kaget saat tahu ternyata yang selama ini sekolah adalah Cote, bukan anaknya. Karena nasi udah menjadi bubur, ia menyuruh Cote terus bersekolah hingga setinggi-tingginya menggunakan nama Ranco. Tapi seluruh ijazahnya akan menjadi haknya Ranco. Mereka bisa memahami apa yang terjadi. Ranco yang asli ini lalu menambahkan informasi di mana sebenarnya Cote tinggal. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas menuju rumahnya Ranco atau Cote. Kita kembali ke masa lalu. Virus sedang pidato di depan para mahasiswa yang sudah semester akhir, di mana sebentar lagi pasti akan ada banyak perusahaan yang mewawancarai mereka dan mereka akan mendapat pekerjaan. Tapi itu hanya untuk mahasiswa terbaik. Raju lalu bertanya kepada Virus, apakah dia yang nilainya jelek juga bisa mendapat pekerjaan? Virus pun mengatakan dengan nilai segitu lulus ujian atau tidak akan berpengaruh kepada mereka berdua. Karena Virus menjamin mereka berdua tidak akan mendapat pekerjaan. Malamnya untuk menghibur diri, Ranco, Farhan, dan Raju pun mabuk-mabukan. Farhan dan Raju merasa sangat kesal telah dipermalukan oleh Virus. Ranco pun lalu membuka tas milik Farhan yang isinya surat kepada fotografer terkenal bernama Andri. Selama ini Farhan sangat mengidolakan Andri dan ingin bisa bekerja sama dengannya. Ia sama sekali tak ada keinginan untuk menjadi insinyur. Ia kuliah di sana pun karena dipaksa orang tuanya, sehingga surat itu pun tak pernah dikirimkan. Ranco memberi nasihat pada Farhan agar bergerak menuruti apa kata hati dan cita-citanya. Karena dengan begitu pasti ia bisa menjadi lebih sukses. Mendengar itu Raju pun memotong obrolan dan mengatakan dia mencintai mesin tapi kenapa nilainya selalu jelek. Ranco menjawab karena Raju selama ini hidup dalam ketakutan. Ia
tak terima dengan Rancho dan dia membalas Rancho dengan berkata bahwa Rancho juga penakut karena tak berani menyatakan cintanya kepada Pia. Mereka pun taruhan. Jika Rancho berani mengungkapkan perasaannya kepada Pia, Farhan akan bilang kepada ayahnya untuk menjadi fotografer, dan Farhan akan lebih berani lagi menghadapi semua yang ia hadapi dan tidak hidup dalam senyum palsu lagi. Tanpa pikir panjang, Rancho pun mengajak mereka berdua ke rumah Pia. Sesampainya di sana, Rancho dan Raju masuk ke rumah Pia, sedangkan Farhan menunggu di depan. Dengan perlahan, mereka naik ke kamarnya Pia lewat jendela. Rancho pun langsung mengungkapkan isi hatinya. Rancho bercerita 22 menit di atas motor bersama Pia adalah 22 menit terindah dalam hidupnya. Setiap malam ia selalu bermimpi didatangi Pia yang naik motor menggunakan gaun pengantin dan dengan sukacita menciumnya. Tapi sayangnya ia tak bisa mencium Pia karena terganjal hidung mereka yang besar. Tiba-tiba Pia membuka selimutnya dan ternyata itu bukan Pia, melainkan kakaknya yang sedang hamil, sedangkan Pia ada di belakangnya. Rancho berusaha menenangkan kegupannya dengan berkata all is well. Tapi siapa sangka bayi di perut kakaknya menendang untuk pertama kalinya berkat mendengar kata all is well. Mereka pun tampak sangat bahagia dan terus mengulang kata itu. Tanpa mereka sadari, virus terbangun karena mereka terlalu berisik. Ia pun keluar dan melihat Raju yang terlalu teler sedang mengencingi rumahnya. Dengan emosi yang membara, ia mengejar mereka hingga ke kampus. Untung saja mereka bisa bersembunyi di ruang kelas. Tak terasa mereka tertidur di kelas itu hingga pelajaran dimulai dan kelas sudah ramai. Gak lama kemudian datanglah Virus yang mencari Raju. Dengan lantang Virus menanyakan kemanakah Raju semalam. Dua temannya membantunya dengan berkata Raju semalam terlalu letih belajar. Mereka merasa sedikit lega dengan jawaban itu. Tapi sialnya botol Raju tanpa sengaja terjatuh dan catur menunjukkannya pada Virus. Mengetahui itu, Raju pun diminta menghadap ke kantornya. Di kantor Virus, Raju disuruh menulis surat yang berisi ia akan dikeluarkan dari kampus. Raju yang mengetahui itu pun sangat syok. Ia takut jika ayahnya mendengar kabar itu akan meninggal karena harapan ayahnya hanyalah Raju menjadi insinyur. Virus yang merasa kasihan lalu memberi pilihan kedua, yaitu mengganti namanya dengan Rancho. Ia diberi waktu 7 menit untuk berpikir sementara Virus hendak beristirahat. Raju hanya terdiam, otaknya terasa sangat kosong dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba चाहे तुझको रब बुला है हम जितना दम लगा ले जाने ना तुझे. Beruntungnya Raju masih bisa diselamatkan meskipun ia tak kunjung sadarkan diri. Raju mampu mendengar, tapi dia tidak bisa berbicara dan bergerak sama sekali. Setiap hari Rancho dan Farhan terus berusaha menghibur Raju supaya cepat sadar, namun masih belum berhasil. Hingga pada suatu hari Rancho menunjukkan foto kakaknya. Tak disangkanya hal itu membuat kondisi Raju meningkat drastis. Rancho lalu menambahkan bahwa Farhan akan menikahi kakaknya tanpa mas kawin apapun dan tanpa harus punya mobil. Secara mengejutkan Raju tersadar dan kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya adalah pembohong.
Beberapa hari telah berlalu dan keadaan Raju pun mulai membaik. Ia lalu disuruh untuk wawancara kerja menggantikan Farhan. Farhan pun merasa gak terima karena itu adalah pekerjaannya. Tapi dalam sekejap ia sangat berterima kasih pada Ranco karena ia mendapat undangan resmi dari Andri yang mengajaknya kerjasama. Karena diam-diam Ranco mengirim surat itu pada Andri, yang tinggal ia lakukan sekarang adalah mendapat restu dari orang tuanya. Di rumah, ayah Farhan telah membelikan laptop untuk anaknya agar semakin mahir menjadi insinyur. Gak lama kemudian Farhan pulang dan langsung mengatakan ke ayahnya bahwa dia tidak ingin menjadi insinyur. Mendengar itu ayahnya sangat-sangat marah dan yakin bahwa anaknya telah dihasut oleh Ranco. Farhan lalu memberitahu bahwa ia sama sekali tak suka kuliah di tempat itu dan tak ingin menjadi insinyur. Beberapa kali ia berusaha untuk mengakhiri hidupnya karena frustasi, tapi Ranco memasukkan foto kedua orang tuanya yang sedang tersenyum ke dompetnya sembari berkata, "Jangan sampai suka itu berubah menjadi duka. Kini ia ingin tersenyum dengan lepas dan bisa bekerja sesuai dengan cita-citanya. Meskipun gajinya lebih kecil, tapi ia akan sangat bahagia. Selama ini ia selalu mendengar kata ayahnya dan berharap sekali saja ayahnya mendengar kata hatinya." Mendengar itu membuat ayah Farhan luluh. Bahkan ia berencana menukarkan laptop yang baru ia beli dengan kamera. Farhan sangat merasa terharu mengetahui keputusan ayahnya ini, dan mereka pun berpelukan dengan penuh kasih sayang diiringi suasana haru. Sementara itu Raju sedang wawancara kerja. Saat ditanya kenapa nilai Raju selama ini jelek, dengan tenangnya ia menceritakan bahwa dulu ia adalah anak yang cerdas dan orang tuanya sangat menaruh harapan pada Raju agar mereka lepas dari kemiskinan. Tapi hal itu membuat Raju selalu hidup dalam ketakutan dan bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kini ia sudah tersadar dan yakin bisa menjadi yang terbaik. Sayangnya mereka tidak suka karyawan yang terlalu jujur karena kurang bagus untuk perusahaan mereka. Ia diberikan kesempatan jika ia bisa merubah sifatnya itu. Tapi ternyata Raju masih kokoh pada pendiriannya. Karena dengan sifat ini banyak sekali hal yang ia dapatkan dan pelajari. Dengan perlahan ia lalu pergi dari tempat itu. Tapi ternyata itu hanyalah tes kejujuran. Mereka menerima Raju saat itu juga dan bersedia membayar berapapun yang Raju minta. Karena baru pertama kalinya mereka menemukan calon karyawan sejujur Raju. Setelah itu Farhan dan Raju menemui Ranco. Mereka memberikan hormat pada Ranco seperti saat ospek mereka dulu. Karena ini semua berkat Ranco. Dan Ranco merasa sangat terharu dan sembunyi untuk menangis di balik tiang. Di sisi lain, asisten Virus mencukur kumisnya Virus karena Raju dan Farhan telah mendapat pekerjaan. Hal itu pun membuat Virus marah besar. Sesampainya di rumah, Pia dan kakaknya pun menertawakannya sehingga ia merasa dipermalukan. Ia yang tak terima lalu berencana mengubah soal ujian di kelas Raju agar ia tidak lulus ujian. Kita lalu akan diajak kembali ke masa kini. Farhan dan Raju berencana menculik Pia karena ini adalah hari pernikahannya dengan Suhas.
Farhan menyusup ke kamar Pia dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan Ranco. Sedangkan Raju menyusup ke kamar Suhas untuk menuangkan saus di bajunya, sehingga membuatnya berteriak mempermasalahkan harganya, yang tentu akan membuat Pia kembali ilfil. Tak lama kemudian acara pernikahan dimulai, tapi ternyata Raju menyamar sebagai Suhas. Raju berusaha meyakinkan Pia apakah Pia mau menikah dengan orang yang sebenarnya tidak dia cintai. Pia pun berpikir dengan sangat keras dan akhirnya ia memilih kabur bersama mereka naik mobil. Kebahagiaan menyelimuti mereka yang berhasil membawa kabur Pia dan bisa berjodoh dengan Ranco. Tapi seketika semua terdiam saat tak ada yang tahu apakah Ranco sudah menikah atau belum. Kembali ke masa lalu, terlihat di mana Ranco dan Farhan menyusup ke kantor Fairuz untuk mencuri soal ujian setelah diberitahu oleh Pia. Karena tak tahu di mana letak soal itu, mereka pun berinisiatif menelpon Pia dengan telepon kantor. Tapi sialnya Fairuz mengetahui hal itu. Karena curiga, Fairuz langsung datang ke kantornya dan ia menemukan soalnya sudah dicuri. Tanpa pikir panjang, ia ke kamar Ranco dan mengeluarkannya dari kampus saat itu juga. Dengan hati yang sangat sedih, Ranco meninggalkan kampus impiannya itu. Tapi di tengah jalan, tanpa sengaja ia melihat Mona yang hendak melahirkan. Tapi ia tak bisa pergi ke rumah sakit karena sedang banjir. Gak lama kemudian Pia menelpon Mona dan langsung diangkat oleh Ranco. Dari obrolan itu, mereka sepakat untuk membantu Mona melahirkan di kampus, dibimbing oleh Pia dari rumah sakit. Mona pun dibawa ke sebuah ruangan kampus. Ia diletakkan di meja pingpong untuk mempersiapkan persalinan. Tapi sialnya tiba-tiba listriknya padam. Dengan sigap ia meminta bantuan ke seluruh mahasiswa untuk membuat sumber listrik dari aki dan membuat alat induksi dari vacuum cleaner. Dengan usaha dari Mona dan bantuan seluruh mahasiswa yang ada di sana, akhirnya cucu pertama Fairuz pun berhasil lahir. Semua pun sangat bersuka cita. Tapi gak disangkanya, bayinya sama sekali tidak menangis dan bergerak. Ranco berusaha memberikan nafas buatan tapi tidak berhasil juga. Hingga akhirnya Ranco mengeluarkan kata-kata andalannya, yaitu all is well. Mendengar itu bayinya bergerak. Akhirnya semuanya ikut mengatakan all is well dan bayi itu pun menangis. Fairuz sangat terharu dan gak disangkanya ia mengatakan kepada bayi itu, "Jika kamu suka menendang, jadilah pemain bola atau apapun sesuka hatimu." Fairuz sudah terbuka hatinya dan pikirannya. Diam-diam Ranco pergi meninggalkan kampus, tapi Fairuz mengejarnya. Fairuz berkata bahwa ia belum menjawab pertanyaan saat pertama bertemu dengan Ranco, bahwa para astronot tidak menggunakan pensil di luar angkasa karena jika patah bisa membahayakan keadaan mereka, karena di luar angkasa tidak ada gravitasi. Setelah itu Fairuz memberikan pena luar angkasanya yang merupakan lambang kesempurnaan. Setelah 32 tahun akhirnya pena itu berpindah tangan. Fairuz mengetahui kehebatan dan kecerdasan Ranco dan memohon padanya untuk tetap bertahan di kampus itu.
Beberapa tahun telah berlalu dan tibalah hari wisuda. Rancho berhasil menjadi lulusan terbaik saat itu. Dan di saat itu pula Farhan terakhir kalinya melihat Rancho. Kembali ke masa sekarang, akhirnya mereka sampai di sebuah sekolah yang sederhana, tapi banyak menghasilkan mesin-mesin penunjang kehidupan mereka. Setelah berputar-putar, mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang mengenali mereka. Dengan bangganya, ia menunjukkan bahwa Rancho sering membaca majalah hasil fotonya Farhan. Bahkan Rancho masih menyimpan helm yang digunakan saat bersama Pia. Pia pun bertanya bagaimana dia bisa tahu nama mereka semua. Dan ternyata orang ini adalah penjaga kampus mereka dulu yang direkrut oleh Rancho.